Halo, di konten ini banyak tayangan dan video berulang supaya kita ngolah pikiran dan hati mengamati TKP Subang dengan jernih ya. Baik, perkembangan yang bisa kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil otopsi yang sudah kami dapatkan informasinya, diduga pelaku ini meninggalnya diperkirakan sekitar pukul korbannya meninggalnya sekitar pukul 4 sampai pukul 5 pagi. Kemudian yang ibunya diperkirakan 5 jam sebelumnya. Jadi berdasarkan kaku mayat, diperkirakan ibunya duluan yang meninggal. Kemudian dari hasil pengecekan juga di luka kepala kedua korban terdapat patah tulang tengkorak ya. Kemudian ada memar otak. Kemudian kita juga dilakukan pengecekan apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Nah, selaput darahnya masih utuh. Jadi tidak ada indikasi ya, belum ditemukan ada indikasi persetubuhan di sana. Kemudian hasil pengecekan di TKP, berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, bahwa pintu masuk dan pintu di belakang area masuk ke dalam rumah tidak terjadi kerusakan, tidak ada bekas congkelan, ya. Jadi diperkirakan tidak ada motif pencurian dan tidak ada barang berharga yang hilang, kecuali yang handphone si anak yang perempuan yang korbannya. Kemudian kita juga ngecek posisi mobil Alphard dalam posisi parkirnya yang tidak rapih, ya, miring kan kemarin kalau nggak salah di TKP. Ya, itu diperkirakan yang mengemudikan itu tidak terlalu menguasai, ya, tidak terlalu menguasai cara mengemudi yang baik, ya. Kemudian kita juga mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP, termasuk baju yang ada di TKP dan baju yang dikenakan salah satu saksi, ya, di mana baju tersebut ada percikan darahnya. Nah, kita masih melakukan analisa dan saksi-saksi yang saat ini yang sudah kita periksa 7 orang kemarin dan hari ini 10 orang. Ya, kami masih menunggu hasil keterangan dari masing-masing pihak dan nanti kita lakukan analisa apakah ada terkaitannya satu sama lain. Artinya si korban ini mungkin mengenali ya, si pelaku ya? Ya, diketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi diduga pelaku ini mengenal korban ya dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari saksi sudah ada yang mengarah Bu untuk pelaku? Ya, kami belum bisa sampaikan di sini ya. Kami belum bisa sampaikan di sini, tapi kami sudah fokus menuju ke pelaku. Dari hasil pemeriksaan sendiri selama ini pelaku ini berapa jumlahnya Bu? 1 orang atau lebih Bu? Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya. Jadi juga lebih dari 1 orang. Nah, aku menyampaikan 2 kata kunci clue TKP Subang ini, yaitu kata diculik dan pintu belum dislot. Yuk, stay tune di ramalan aku yang tanggal 1 Oktober. Supaya tidak alamat palsu. Katanya nggak perlu, karena udah jelas. Tapi nggak boleh jumawa. Karena kita minta hikmah. Namanya. Kalau nama salah aja kamu juga marah kan? Apalagi bangsa yang halus. Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Tuti 17 sampai 18 Agustus.
2021. Jalan Cakra. Ada yang bilang nggak perlu, tapi saya bilang masih perlu. Ini ada 2 kartu. Tadi pertanyaannya, saya udah trim ya, atau saya sudah potong. Mana tadi ya? Saya sudah trim. Di KineMaster. Saya akan mengisinya eksklusif. Saya akan ceritakan, silakan. Mulai pertama itu sudah 12 tahun dan menikah resmi. Siri, silakan. Saya pergi dan pamit, sangat pamit betul-betul. Saya pergi dan saya pamit ya. Yosef pergi dan saya pamit. Kalau mau keluar, besinya nih tolong disolok lagi ya, yang di luar ya. Saya Bapak lakukan itu. Ya, saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju. Oke. Langsung Bapak pergi. Pak, nanti kalau keluar di slot lagi ya. Bener gak sih di slot lagi? Entah lupa atau sudah dilakukan. Karena di sini ada tadi 2 kartu ya. The Chariot. Kalau di sini The Chariot artinya tidak. Jawabannya negatif ya. Karena di sini The Chariot. Jadi ada hitam putih kayak gitu. Dan di sini Ace of Swords. Tapi kita apakah sudah di slot lagi oleh Pak Yusuf atau belum? Ini ada kartu Wheel of Fortune terbalik ya. Jadi belum di slot. Dan di sini ada Queen of Swords. Ini adalah titik awal dari penderitaan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Ini ada penderitaan dari mereka karena polisi juga menduga kenapa kok tidak ada kerusakan segala macam. Karena biasanya sampai usia Amel 23 tahun aman. Dan kenapa kok mayatnya dimandikan? Saya nggak bilang yang memandikan Pak Yosef ya, tapi kenapa kok mayatnya dimandikan? Karena yang untuk membuktikan segala macam itu adalah haknya polisi. Oke, tunggu dulu. Karena ini semua kartu kebalik itu bermakna. Ini ada kartu death dibalik, kebalik. Ini ada kartu yang saya minta kartu yang di sini ya. Entah kenapa. Saya tertarik dengan kartu ini. Ini adalah kartu kematian. Tadi waktu nanya apakah darah yang ada di jaket merah Pak Yosef darah dari korban? Jawabannya adalah iya, darah dari korban. Dan kenapa kok dimandikan? Karena bersiap untuk dikuburkan. Ini tadi ada kartu death terbalik. Jadi mereka berusaha untuk membawa. Dan di sini kenapa kok dimandikan? Karena mereka merencanakan untuk membawa mayat itu
ke suatu tempat di sini yang berjarak, tapi mereka gagal. Nah, bukankah Yori sudah mengatakan kalau kuncinya itu hanya manual, tidak terkoneksi dengan HP. Jadi dia di Subang itu kan kota kecil ya, jadi dia sudah sering ngomong sama orang-orang kalau mobil Alfa tuh nggak bisa dipinjam karena terkoneksi dengan HP-nya. Nah, orang-orang tuh semua udah terlanjur percaya rumor itu kayak gitu loh. Padahal dia ngomong seperti itu demi kebaikan, bahasanya kayak gitu. Nah, kenapa sih mobil Alphard nggak bisa nyala waktu itu ya? Karena memang sempat udah digeser dan mayat udah ditumpuk di belakang. Tapi ini kan ada rencana untuk memindahkan, tapi kok masih tetap di situ? Saya tanya dulu ya, Bu Tuti. Ini ada kartu peace, kartu kedamaian, dan di sini ada the tower. Bertolak belakang ya, kartu peace dan the tower. Tapi kalau ditanya kenapa kok mobil tidak bisa nyala, jadi di sini berhubungan dengan kedamaian hati. Ada anaknya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah state of energy, energinya Bu, maaf ya Bu Tuti. Saya nggak kepingin teriak, tapi setiap nyebut kedua nama korban, otomatis saya teriak. Padahal kalau lagi ngomong gini, saya nggak bisa teriak gede. Jadi di situ adalah sumpah serapahnya manjur. Jadi andai, nah tadi ya 2, nah Pak, dan yang kedua adalah penculikan. Jadi berbulan-bulan ya, maksudnya bukan berbulan-bulan ya, bahasanya sudah 1 bulan lebih polisi belum menetapkan tersangka karena deteksi kebohongan. Saat ditanya, maaf ya, semua nih yang ditanya, Danu, Yoris, Diki, 25 saksi yang lain, Bu Mimin, anak-anaknya Bu Mimin, Pak Yosep, ditanya apakah yang merencanakan pembunuhan, apakah melakukan pembunuhan. Mungkin alat deteksi kebohongan mendeteksi mereka semua tidak bersalah ya, jujur ya, kayak gitu kan. Nah, saya nggak tahu hasilnya apa, itu haknya kepolisian. Tetapi tadi ada kalimat penculikan. Jadi, in my opinion, sejak awal ini itu direncanakan sebenarnya bukan pembunuhan. Bukan pembunuhan, tetapi terlanjur dibunuh. Bahasanya kayak gitu. Ibarat kata korban reaktif ya. Korban reaktif yaitu dari sisi Amelia. Kalau ibunya semacam gelagapan kayak gitu. Akhirnya rumah ini saya nggak tahu berapa kamar ya. Kalau dari analisa saya sih sekitar 4 kamar. Jadi ada penculiknya kan lebih dari tadi kan 7 ya. Jadi motor NMAX, terus yang di mobil silver. Jadi yang turun itu 2 orang. Nah, 2 orang itulah yang eksekusi lah bahasanya. Karena kaget ya akhirnya Ibu Tuti duluan. Nah, awalnya ini adalah penculikan perencanaannya. Oke, saya ambil kartu. Apakah ini adalah penculikan? Perencanaan penculikan. Oke, ini jawabannya adalah terbalik. Saya satu lagi ya. Kalau ini jawabannya tidak, tapi karena terbalik jawabannya iya. Yes, ini kartunya positif menghadap ke saya. Gini ya, jadi begini. Ini awalnya adalah penculikan, ya.
Karena logikanya logikanya ya, saya baca aja nih kalimat netizen, bukan kalimat saya ya. Oke, saya baca ulang ya. Ketika lihat darah berserakan, air embernya normalnya orang itu shock berat dan berusaha mencari, bukan membersihkan. Nah, Pak Yosef sempat membersihkan. Masa iya mayat dalam mobil dekat situ tidak nampak ada sececeran darah, air dan embernya itu gede. Masa langsung lapor polisi, langsung lapor ke itunya Danu kan. Nah, harusnya kan cooling down, fokus kayak gitu kan. Tapi sudah ngomong langsung asumsinya penculikan gitu loh. Jadi oke, motifnya bisa jadi adalah penculikan. Nah, kenapa sih kok kedua korban harus diculik? Saya minta hikmat dulu ya. Teriak-teriak terus nih. Nah, saya nggak bisa lo teriak-teriak. Kenapa sih awalnya kedua korban diculik? Nah, ini harus saya kocok ulang. Jadi kartu yang menarik di sini sudah keluar ini dan di sini. Ini kartunya ala Turki ya. Jadi yang keluar adalah selembar surat. Kenapa kok harus ada penculikan? Jadi awalnya saya nggak sebut nama ya, entah siapa yang ada di situ. Awalnya seseorang ini juga nggak menyangka kalau terjadi pembunuhan, karena di sini awalnya adalah diculik aja kayak gitu, diculik sementara. Nah terus nanti ada surat yang harus ditandatangani. Intinya tuh seperti itu, kayak gitu. Intinya tuh seperti itu. Nah, maaf, lagi-lagi ramalan saya bisa meleset dan bisa tepat. Pertanyaan saya, karena banyak sekali kalimat keluarga dekat, apakah ada keluarga inti yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini? Itu pertanyaan satu. Nah, kembali ya, apakah Pak Yosef mengenal orang yang masuk melakukan eksekusi selama dari jam 12 ya sampai jam 5, dari jam 23-an ya, jam 22.30-an lah. Karena Amel masih posting sekitar jam 23, mungkin sudah di depan dulu nunggu sepi langsung datang, jadi berjam-jam. Apakah Pak Yosef kenal? Kartunya positif. Aku mau ngambil satu kartu lagi. Kenal. Dan aku nggak tahu ini ada kartu kasih sayang ya. Ada hubungannya dengan Pak Yosef. Ini ada kartu lagi. Skop. Iya kenal. Sering ngobrol, sering ini. Kenal. Saya nggak bilang loh menuduh. Tapi ini hanya analisa. Yang jelas mengenal. Oke. Tadi pertanyaannya. You play drama, then you will get karma. Nah, itu video yang aku buat tanggal 1 Oktober ya. Waktu itu aku belum ke TKP.
Aku ke TKP-nya tanggal 7 Oktober ya. Bulan 10 2021 aku ke tempat Pak Kades. Habis itu aku ke makam. Sesudahnya aku ke TKP bersama Kang Heri dan tim ganjil misteri. Nah, sesudahnya tanggal 14/10/2021 aku ketemu keluarga besar, ke makam juga. Nah, aku sarankan untuk Kang Yoris dan Danu itu segera cari pengacara atas izin Allah yang Maha Kuasa. Itu beneran terkabul, beneran mereka sudah didampingi oleh ATS. Nah, ini aku review video aku yang tanggal 14 ya. Dapat kamar dan pesan Amel terakhir jam 21, suami jalan cagak Amel bilang ke suami jalan cagak, karena saksi Pak Yosep selalu bilang Ibu Tuti itu istri jalan cagak ya. Jadi saya bilangnya suami jalan cagak. Jadi Amel bilang ke suami jalan cagak seperti ini, Pak, kalau keluar besinya jangan lupa di stop. Ini maksudnya Amel adalah pintu depan. Jadi benar pintu depan ya, pintu depan yang yang ini itu di slot di belakang ya, supaya kenceng lah kayak gitu. Nah, tapi ada sesuatu yang nanti akan kita kupas. Katanya kan waktu di videonya Aiman, saksi Yosep ini bilang sudah dikunci, tapi ada kalimat berbeda ya. Ini gimana? Ya mungkin waktu itu pernah rekam ya. Iya, saya dengar. Direkam sama istri saya tuh. Iya, istrinya namanya? Yanti Jubaidah. Yanti Jubaidah, ya gimana? Direkam, coba lihat kamera. Direkam, terus kemudian waktu itu AA juga sempat kalau bahasa sebenarnya nyelop ya. Mancing lah. Mancing ya. Kata bilang dulu, Pak, kalau Bapak ingat-ingat waktu malam kejadian, pas malam itu Papa ngunci nggak? Ingat ngunci nggak? Ngunci nggak gitu kan? Pas waktu itu boro-boro ini boro-boro ini kan lupa, nggak tahu. Oke. Shoot dulu Kang Yoris. Aduh ilmu katanya saya gitu. Ya di tapi udah netral. Mudah-mudahan. Di mana? Tapi katanya Pak Yosef punya saudara Ada dari itu momen lapangan Danu. Yang di belakang sini. Iya. Suruh ke sini. Di Polres lah. Iya. Bang Aceh. Bukan. Arif. Waktu pertama otopsi. Di desa Agus. Itu kan mengobatan anu kadiktu teh di pihak kesehatan mah
dia tabu 1,5 2 di meja dia. Angkat dia tabu 12 pas. Terus beres ada namanya. Nah kalau rasa dokter nanti anu hiji teu damang. Ember di depan nanti buat cuci kaki. Ember buat cuci kaki. Berarti gede. Ember gede. Buat cuci kaki. Dolang hidup. Untuk isi. Pakai air? Iya. Senang ya? Kayak hujan bisa di stop. Saya bingung tadi, sempat bingung juga. Ya nanti kesaksian ya cerita ya. Nah nanti ini di sana diinjek 1 Kang Yoris. Nanti kalau rasa pedes atau panas baca Al-Ikhlas saja. Nanti Mbak Rara 1 lagi telur dari sana, aku juga pecahin. Ya. Diinjek. Jadi kita doa bersama tadi dari Kades tempatnya Pak Kades Indra, terus ziarah ke makam. Nah habis itu kita ke TKP bersama Pak RT dan Kang Ajat. Nah tadi Kang Yoris ada pesan ya yang mau kita kupas bersama di sini. Jadi intinya ada tentang kunci mobil yang terkoneksi dengan HP. Nah itu nanti kita mau jelaskan di sini. Nah ini juga saya minta selamatan khusus ya. Kalau di sini bahasanya apa? Ngaliwat ya? Syukuran ngaliwat. Iya. Syukuran aja ya. Syukuran. Nah sebenarnya kan almarhum itu kan sudah mau menjelang berarti berapa ya? Sudah mau 60 hari ya, 40 hari lebih. Nah kalau ini kan kita sudah adat Sunda nih. Jadi ini ada tumpeng, ini ada cabai merah. Nah di sini ada ayam ingkung dan ada kelapa. Ini memang saya yang minta. Jadi bahasanya kita ini tumpengan bukan bersyukur karena meninggal, tetapi kita tumpengan untuk memohon munajat kepada Allah ya. Ikhtiar alternatif. Nah nanti doanya tetap tata cara muslim karena luar biasa sekali. Kita mulai ini maghrib ya. Tadi Kang Yoris juga sudah sholat. Nah saya juga tadi dari Pura Agung Pas Pamres. Nah ini bawa pejati dan ini ada telur ya. Sebenarnya puranya pura di mana saja bisa, tapi itu tempat saya berdoa ya. Nah mungkin bisa dimulai doa dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hadroh almarhum Ibu Tuti sareng nenekna. Mudah-mudahan anjeunna mulihna ka Gusti cing ditampi iman sareng Islamna. Dilegakeun, dilebet kuburna. Mudah-mudahan anjeunna pupusna cing nyandak anu pupus anu sae panuntungan nyata pupus anu husnul khotimah. Mudah-mudahan Neng Amen sareng Ibu Tuti cing dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. Iya.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan min hamdan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fid jasadi wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda Allahumma alaina fi syafa'ati wa qudatan lana wa musab Rabbana la tuqulbana ba'da hidayatana qudrata a'yunan taqina imama Rabbana dolanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma injal islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfirlaha warhamha wa'fu anhum Allahumma ighfirlaha warhamha wa'fu anhum Allahumma ighfir li dhunubi wal mu'minina warhamhum kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih. Saya izin pimpin ya. Jadi saya terima kasih ini Wak Lilis sudah bikinkan. Jadi ada Wak Lilis, ada Wak Yeti, ada Wak Ida. Wak Ida ini ibu angkatnya Danu ya. Dan ada Teh Yanti, satu lagi Teh siapa namanya? Rizka. Lihat ya, cewek-cewek Subang, cantik-cantik, garis-garis, Rizka ya.
Sama adik kecilnya namanya siapa? Jia. Jia, oke. Jadi oke, kita tumpengan dulu, nanti kita ngejelasin tentang yang apa tadi ya, tentang apa kunci yang belum. Jadi ada 2 kata kunci, slot atau gembok itu belum di slot di pintu depan, dan penculikan ya, karena ada 1 kartu ini. Alasannya kenapa harus ada surat yang ditandatangani oleh almarhum, nanti kita akan cek ya. Nah, ini selamatan, kita doa bersama dengan tata cara Islam dan juga kejawen ya. Saya juga doa di pura. Nah, netizen sekarang terpecah. Topik ini menjadi trending. Buat saya membuat konten ini banyak yang nonton dan tidak, itu tidak penting, karena ya saya bersyukur dengan subscriber. Saya juga menikmati banyak channel YouTube dari Heri Susanto yang banyak, Anjas di Thailand sempat ya, ibu psikolog Poppy juga datang, dan Mbak Suci Misteri juga datang, dan yang lainnya Ki Anom yang juga ikut membantu. Intinya dunia media ini membantu sebenarnya ya, 2 sisi, bisa membantu baik dan juga ada yang negatif. Nah, saya melihat banyak juga yang kontra dengan Kang Yoris. Nah, intuisi saya mengatakan kalau Kang Yoris itu bukan ya. Jadi Mbak Rara ini indigo. Saya hanya dapat ketitipan ilmu dari Allah, tapi saya memohon sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, yang menciptakan saya. Kalau memang saya terlahir dengan kekuatan indigo, saya ingin pakai untuk kebaikan negara. Saya sering membantu Basarnas dengan sukarela, dengan sukacita, membantu berbagai macam evakuasi. Yang paling dekat 2021 ini adalah evakuasi pesawat Sriwijaya Air. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan arwah, maaf ya, semua sudah mendengar. Tadi ada almarhum Teh Amel itu jadi penerjemah, karena saya kalau ngomong sama maaf kalau saya teriak berarti terkoneksi. Jadi Ibu Tuti itu kurang bisa bahasa Indonesia. Bener ya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Sundanya tuh Sunda yang halus banget. Saya tuh kurang paham. Jadi Teh Amel saya kayak kalau lagi hidup saya bilang, "Mel, apaan? Ibu ngomong apa? Mama ngomong apa?" Kayak gitu. Nah, terus tadi ada pesan arwah juga, kita review sebentar. Hujan tadi deras di makam. Kan sempat sudah turun, saya minta stop, tapi ternyata memang harus turun karena memang rajahan kan. Ada berbagai macam peristiwa sehingga ini berlarut-larut sampai sudah hampir 2 bulan belum ada penentuan, belum ada gambaran yang jelas. Tapi dari mata batin saya sudah jelas. Saya waktu pertama itu sengaja datang, tidak ketemu saksi. Kita baru kenal hari ini, tapi saya sudah dapat banyak pesan ya. Intinya mamah itu tidak kepingin Kang Yoris kehujanan. Jadi nggak boleh, harus jaga kesehatan. Terus nggak suka sayur kan? Ya, dulu waktu kecil kurang suka sayur kalau apa Kang Yoris. Nah, intinya ya almarhum juga ingin menuntut keadilan lah. Nah, tadi juga luar biasa saya ketemu Danu. Nah, ternyata almarhum cerita masakan Mas Danu enak gitu. Ya, jadi kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan selamat semua. Karena buat saya sebagai seorang yang mengamankan event negara, saya juga pernah membantu polisi ketika ada tragedi FPI menyerang Mako di Petamburan ya. Waktu itu butuh tukang panggil hujan. Nah, jadi silaturahmi saya dengan kepolisian itu terus berjalan baik. Nah, saya harap ke Polres Subang sampai Jawa Barat. Nah, ini nanti Jawa Barat kan sampai persidangan itu kita ketemu oknum-oknum yang jujur ya.
Nah, Danu tadi sempat cerita juga karena katanya ada polisi yang minta tolong membersihkan TKP. Nah, saya sudah bacakan tarot, itu memang jujur, ada apa adanya ya. Nah, ibarat kata Danu ini orangnya ya mau lah, dia rajin kerja ya. Ternyata anak angkat ya, yatim ya, kembar ya, kembar. Oke, jadi luar biasa sekali Ibu Ida ini mau merawat. Nah, ini saya kembali lagi, ini kan ikhtiar alternatif. Jangan coba berani-berani melakukan ini kalau ternyata nggak jujur. Jadi Kang Yoris berani ya. Oke. Ya mungkin orang lain berani sumpah di Al-Quran segala macam. Nah, kalau ini kita percaya nggak percaya dengan melakukan doa begini, kalau salah ya nanti akan ketahuan. Tapi kalau bener jalan lurus dengan tumpeng ini kan tumpengnya putih ya, itu kita menumpang waktunya kan kurang sebentar. Dengan tumpeng ini nanti akan ada kerucut. Kenapa kok ada cabai dan bawang? Itu sumbernya yang nutup-nutupi, yang tidak berani tegas nanti akan tegas. Oh saya begini, oh saya begini. Ya, ya kita doakan juga saksi-saksi lain juga mau jujur. Ya, oke. Jadi ini saya mau ngambil, ini tumpengnya kita bisa nikmati bersama. Ya tadi ya, kelapa, nanti mungkin ada gelas ya. Jadi satu kelapa nanti Bapak bagi 2 harus minum ya. Kang Yori 1, Rara 1, Mbak Alexa 1, Mas Randy 1 ya. Oke, nanti Rara pakai gelas aja karena saya bagi dengan supir. Oke, kalau ini bubur merah putih, Kang Yoris wajib makan, saya makan, Ibu Ida makan ya. Oke, yang lainnya bebas dimakan. Nanti ada simbol telur pecah. Jadi ada luar biasa. Saya sempat bawa juga dari Pura, itu Pejati ya. Nah, Pejati waktu hari Kamis tanggal 7 bulan 10 2021 kemarin saya mengaturkan turut berduka cita atas meninggalnya kedua almarhum. Jadi telur itu pecah. Nah, simbol telur pecah itu, pecahnya itu pecah sendiri. Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menggeser. Seperti ini dibiarkan saja. Hari kedua ya Mbak, itu pecah sendiri. Telur mentah. Nah, itu ada sisi mistis. Nah, makna dari telur pecah itu bisa jadi teka-teki silang siapa, mengapa, dan bagaimana sudah terpecahkan. Ya, oke, yuk. Ada telepon? Sekarang diangkat dulu. Cut dulu ya. Kita ngeliwat bersama, bikin tumpeng bersama untuk keselamatan yang hidup. Dan membuka tabir teka-teki silang kasus tragedi Jalan Cagak. Bentar, Mbak. 07 57. Nanti tumpengnya bisa dinikmati ya. Jadi kita doa bersama lah. Ini ikhtiar apa? Pegang. Niat ingsun memohon berkahin Gusti untuk mematahkan semua energi negatif yang menyelimuti penyelidikan kematian orang tua kami terkasih almarhum Ibu Tini Suhartini dan Amalia Mustika. Mengerucut ini buat oknum-oknum yang nakal, baik para tersangka yang datang ke rumah Jalan Cagak sesuai dengan bacaan tarot
ini ya. Mobil NMAX dan Avanza putih, dan juga yang ada hubungannya pernah memberikan cincin kepada almarhum Ibu Tini. Dan ini adalah sosok anak muda ya, yang datang ke TKP. Ingat, Allah tidak tidur. Ini ada kita mengerucut niat ingsun memohon bantuan Sang Maha Pencipta dan para leluhur. Oke, guys. Ya, oke, ini silahkan Wak dimakan nggak apa-apa. Ini tolong minta sayapnya, ambil Kang Yoris. Bisa. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah. Ini tidak dimakan. Oke. Tembak mentah ya. Ini telur yang tadi saya ceritakan, saya bawa dari pura, dan ini ada suruh ayu. Sini, Kang Yoris. Tolong dibuka. Kenapa dua? Karena korbannya adalah dua. Ini tumpeng numpangi segala sesuatu yang jahat. Mbak, tempat dupa masih panas. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya taruh sini aja. Saya yang doa. Silakan sesuai dengan agama. Al-Fatihah 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali. Diinjak kalau sudah aman. Alhamdulillah. Silahkan diinjak. Ini simbol telur supaya pecah telur ya. Jadi sudah ada titik terang. Yuk, bismillah ya. Amin. Oke, boleh cuci, silahkan. Ya, dulu. Dah, telurku mateng ya. Dia lagi sholat tadi. Mau separuh mbak? Nanti aja bawa kan? Ayo berdua itu ambil piringnya. Di tas. Harus dimakan. Bapak. Bapak. Kamu minum dulu yang satunya cilanya. Lagi. Sok abisin. Nih. Iya mama. Hah? Mana kalau ikannya? Jadi waktu tanggal 18 saya bikin kayak gini ya. Yang 17. 17. Iya. Terus Siapa yang masak? Ini. Hah? Putih dari ini apa skincare? Putih asli. Putih asli nih. Bos, ya cukup. Itu bapak itu. Ya tak. Ya.
kita makan dulu. Duduk nanti Bu. Nah, gitu. Untuk berapa orang? Sama si mama suka Disuapin. Tadi aja saya lagi ngobrol sama Arwah ya, hujan sedikit nggak boleh. Iya Pak Ede ya. betul. Manja. Emang Dimandiin. Baju udah di bawah sisir, udah duduk siram. Bayi Baju besar. Kesayangan mama ya. Iya, semuanya. Bayi Kalau besar. malam diginiin pencet. Kalau mau ini teh lagi ini. Nggak boleh, suruh Pak Ajat aja. Jadi percaya nggak percaya, dunia lain itu memang bisa diajak komunikasi. Tapi Kang Yoris mah nyantai aja ya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu aja ya yang di situ. Soalnya dia mah kan polos, orangnya kalau disuruh teh nggak susah dia mah. Langsung gitu. Jadi takutnya kejebak. Abdi dia mah tukang abdi teh rusuh kayak gitu. Jadi suka ambil. Takut jadi ini ambil. Iya. Apa? Waktu kejadian di rumah ya Kang Yoris. Iya. Di Kasamara. nggak kemana-mana Mbak. Kadang Terus kalau emang dianya nggak ada pasti kerasa gitu. Karena Dimanapun gayanya ngorok gitu. karena kan emang Tidak dia ada orang yang ngorok dia ya. ngorok. Jadi berasa ya Oh, kalau nggak ada ya. Tidak ada suara. dan oke, mulai ya. Halo, kembali lagi bersama aku Rara Istiati Walandari di channel YouTube yang seru, Rara Cahaya Tarot. Jadi di sini ada Kang Yoris dan yang di sebelah. Maaf ya, saya lagi nggak pakai masker. Ini maskernya saya copot biar jelas suaranya. Isinya Kang Yoris namanya siapa? Yanti. Dulu naksirnya karena putihnya atau karena apa ini? Ya gitu. Jadi Kang Yoris ini disayang banget. Tadi Rara waktu channeling dengan almarhum Ibu Tuti itu kehujanan aja nggak boleh. Ya, Mama teh gitu ya. Iya. Nah, Kang Yoris ini punya kebiasaan kalau bobo gimana ceritanya? Manja suka digarukin. Manja, suka digarukin dan itu nurun ke anaknya. Nah, jadi waktu kejadian TKP itu lagi sekamar ya. Kan suami istri kan nggak apa-apa ya kan? Kamar bertiga sama anak. Bertiga. Jadi kalau Kang Yoris menghilang pasti Kerasa karena ngorok. ya kalau ngoroknya hilang pasti kerasa. Nah di situ Kang Yoris sama istrinya. Jadi di sini ada satu yang menarik karena ada dua kata kunci yang saya garis bawahi ketika saya komunikasi telepati dengan roh almarhum keduanya. Itu terjadi sinkronisasi energi. Dan saya itu memakai simbol tarot yang sudah saya jelaskan ya, nanti bisa klik di YouTube saya. Intinya yang saya tertarik adalah kok bisa masuk rumah polisi tidak menemukan ada yang didobrak, kunci dirusak segala macam. Jadi ada dua. Waktu saya menggarisbawahi saksi, maaf ya, saksi Yosep itu bilang ke rumah istri Jalan Cagak. Nah itu menurut saya menarik ya. Karena kok nggak bilang istri saya, nggak bilang istri pertama, tapi istri Jalan Cagak. Nah, waktu itu kata kuncinya ya kita tetap asas praduga tak bersalah, karena yang berhak bilang menyatakan salah dan tindaknya adalah kepolisian. Jadi Rara
saya sebagai spiritualis dan menayangkan di YouTube itu menggali informasi untuk menambah referensi. Jadi yang saya ambil di sini adalah pintu tidak dikunci dan ada surat ya. Bentar. Nah ini ada surat. Ya, jadi sebenarnya ini menurut kacamata batin saya adalah target itu semua penjahat tidak berniat awalnya untuk membunuh, hanya berniat untuk menggertak. Jadi hanya berniat untuk datang secara tiba-tiba, terus maaf almarhum Ibu Tuti itu diminta menandatangani sesuatu, karena di sini ada selembar surat yang ada hubungannya surat atas nama beliau untuk ditukar dengan uang atau bahasa mudahnya dijual gitu ya. Nah, saya menggarisbawahi ini ya, sebentar, karena ini internetnya tidak ada, jadi ada kalimat pintu tidak dikunci. Tadi waktu saya komunikasi telepati, telepon lintas dimensi, itu mengarah kalau ada bahasa dari almarhum, karena ini ya, Ibu Tuti itu nggak bisa fasih bahasa Indonesia, bener ya? Iya. Jadi saya ngomongnya itu sama Teh Amel aja terus. Nah, kata Teh Amel menerjemahkan bahasa Ibu Tuti adalah Rara harus ketemu Kang Yoris. Rara harus ketemu istrinya Kang Yoris. Maka Rara akan pecah telur, membuka takbir. Kenapa kok pintu tidak dikunci? Ya. Oke, jadi kita klik dulu video Aiman yang part 2. Oke. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30. Nah, kita tidur nih sama karena kenyenyakan. Oke, ini sudah terlalu. Kang Yosef meskipun menjadi fitnah. Kang Yosef punya bukti soal ini. Pada saat kejadian Kang Yosef ada di mana? Saya akan ceritakan. Kita dengerin dulu ya. Enggak lama kok, cuma 1 menit. Itu jam 9. Istri Jalan Cagat ya. Istri Tuti Surasyati ini. Kalau saya harus konfirmasi dulu, Kang Yosef punya istri muda, betul ya? Betul, punya. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu? Sudah 12 tahun. Dan menikah sini? Siri. Silakan, lanjutkan. Dari jam 9, ya. Pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel, ya, jam 9 malam saya pergi dan sangat pamit betul-betul. Pergi dan sangat pamit betul-betul. Kalau mau keluar besinya nih, tolong diselop lagi ya, yang di luar itu ya. Yang di luar. Besi yang di luar. Hah? Besi yang di luar itu. Besi yang di luar. Iya, besi yang di luar. Buat mobil. Buat mobil di slot lagi. Itu yang besi itu kayaknya. Besi di luar. Pintu besi di luar itu yang mana? Yang besi itu. Besi Pokoknya kan ada di luar. Portal. Ya, Iya, kan? portal besi. Pintu rumah depan itu. Mbak kan ada besi itu teh kayak portal gitu, besi panjang gitu, ngalangin jalan gitu. Kok aku nggak ngeliat tadi? Sebelah mana? Nggak ada ya tadi. Nggak ada sih. Tadi nggak ada. Udah diambil kayaknya. Ambil itu mungkin polisi. Itu awalnya ada. Oh, berarti di rumah itu ada pintu besi. Bukan pintu besi sih, ya kayak palang di depan. Yang pas tanjakan itu ada palang. Kalau misalnya mobil mau ini suka di itu dulu digeserin. Dan itu kalau mau buka itu kerasa. Umpamanya kalau besi. Masih kedengar. Pasti kedenger. Umpamanya kita lagi tidur nyenyak kayak gitu. Oh, kalau ke dalam rumah sih sulit sih. Jadi di rumah itu kadang-kadang nggak kedengar kalau ini, makanya di rumah itu ada bel. Bel apa? Bel buat ke dalam. Jadi yang dimaksud
telepon ini kunci dalam ya? Yang mana? Yang telepon ini. Kunci belakang. Kunci belakang rumah. Ini ya tadi kalimatnya Amel, Pah kalau mau keluar tolong besinya di slot lagi. Nah, kalimat besi ini saya amati bisa jadi besi di sekitar rumah Amel, atau kita telepon dulu ke alam lain karena bahasanya alam lain adalah pintu tidak di slot. Nah, saya ingin menerjemahkan kalimat dari pintu tidak di slot ya. Karena saya tidak tahu persis rumahnya, saya datang dan saya ketemu Kang Yoris dan istrinya yang cantik. Nah, di sini ada Amel dan Ibu Tuti. Alam lain sudah menjawab. Tolong baca Al-Ikhlas 1 kali. Oke, kita dengerin video suami jalan cagak ya. Saya nggak tahu yang dimaksudkan di slot ini apakah pintu depan, belakang, atau ada besi yang di depan. Dan ayat dari Amalia Kita percepat ya. Yosef yang melakukan pembunuhan, termasuk keluarga dari korban sendiri ya, yang mengarahkan bahwa Kang Yosef yang melakukan. Tidak, betul. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu. Sudah apapun yang diceritakan oleh di Jalan Cagak itu jam 9. Istri Jalan Cagak ya. Istri Tuti Suharsiati ini. Saya harus konfirmasi dulu. Kang Yosef punya istri muda, betul ya? Betul. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu. Sudah 12 tahun dan menikah resmi. Siri. Silakan lanjutkan. Dari jam 9 ya, pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel jam 9 malam saya pergi dan sangat pamit betul. Ngomongnya pamit ya. Keluar itu, Pak, kalau mau keluar besinya tolong disulap lagi ya, yang di luar ya. Tapi kalau di luar besi yang di slot kan, kalau besinya hanya ditaruh aja kan nggak mungkin di slot bahasanya. Bukan di slot. Oke, kita cut ya. Di luar itu ada besi ya untuk magerin gerbang lah. Tapi kalau bahasanya di slot itu ada slot pintu ya. Tolong di shoot di situ. Iya, tolong Waidah ngeslot pintu gimana? Ngeslot pintu atas. Ya, bahasa ngeslot pintu itu adalah ngeslot pintu ya, bukan ngeslot yang gerbang. Besi. Kalau besi itu cuman menggeser. Ya, tapi pesan arwah adalah pintu tidak dislot. Dan ada di channel YouTube yang lain, Kang Yoris bilang kunci itu ditaruh di pot ya. Di pot ya. Oke, kunci ditaruh di pot, berarti kemungkinan yang tahu itu hanya Kang Yoris atau Papa. Orang lain tahu nggak? Ya, kalau ini paling Papa sih, Papa. Saudara. Kurang tahu sih pastinya juga sih. Oke. Jadi yang tahu hanya Papa sama saya. Kalau saudara-saudara? Enggak sih. Oke. Tapi itu kadang pindah-pindah nggak? Tergantung Amel sama Mamah juga kan? Ngasih taunya. Iya sih. Iya. Jadi kalau ada Kang Danu mamanya malam-malam nanti dikasih tahu ada kunci di sini, tapi itu by Amel ya. Amel. Oke. Jadi kalimat pintu sudah di slot itu tidak di slot, namanya slot itu nggak mungkin besi ya. Besi. Tapi pintu. Karena kalau besi itu kan paling cuman geser ya. Oke, ada nggak sih video apakah ada suami jalan cagak itu bilang ke keluarga lupa apa gimana?
Pernah sih direkam. Pernah ya? Coba deh saya lihat rekamannya. Didengerin aja ya. Nah, tolong diterjemahin. Tunggu dulu. Jadi ini didengarkan ya. Ada suara dari suami Jalan Cagak dan dari suami Jalan Cagak inisial Y atau Pak Yosep dengan Kang Yoris. Tertanggal berapa ini? 1 Oktober. Oh, ini kok 7 yang asli? Yang mana? Oh, yang asli 1. Oke. Jadi simbolnya pesan dari arwah itu adalah ada kuda datang. Kuda ini simbolnya adalah kendaraan motor biru dan mobil Avanza putih datang ke rumah. Itu tiba-tiba langsung masuk dari 2 pintu depan dan pintu belakang. Dan itu ada yang lupa nge-slot orang yang terakhir masuk. Slot itu pintu ya. Jadi kalau besi itu digeser, iya kan? Besi pasti digeser, diangkat, ditaruh. Kalau slot itu pasti slot pintu. Ingat, kejahatan ada yang tidak sempurna, pasti meninggalkan jejak. Nah, kita cari teka-teki silang. Ada nggak sih video dari suami Jalan Cagak? Karena kan dari kronologis kejadian itu beliau yang terakhir keluar dari rumah, kayak gitu. Ada ya. HP ini HP siapa? HP ini anak. HP anak. Oke, jadi ada. Oke. Oke, saya matiin dulu ya. Ini ada video. Saya klik rincian. Tolong di stop shoot. HP ini tolong disimpan baik-baik ya. Jadi ini pesan arwah dan saya yakin sesuatu yang sudah meninggal, yang roh ya, beda budaya, beda agama, beda tradisi. Seseorang yang saat hidupnya sholatnya rajin, sering sedekah, agamanya baik, pasti bisa mendapatkan berkah Allah, menjangkau kembali alam nyata dan memberikan pesan khusus, ibarat kata SOS. Ini SOS-nya adalah 1 kata penculikan, 2 kunci belum di slot. Kunci ya, bukan besi ya, kunci. Oke. Jadi ini ada percakapan, maaf, tertanggal 1 Oktober jam 8.14 WIB. Ini adalah pembicaraan antara suami Jalan Cagak, saksi berinisial Y atau Pak Yosep, dengan anaknya yaitu Kang Yoris. Yang rekam siapa? Saya. Oke, kita dengarkan bersama langsung aja ya, karena ini panjang kan, 13 menit. Ke menit berapa? Tolong diterjemahkan ya. Jadi gini, Papa itu tadinya ke AA itu pengen sama-sama untuk pengacara itu. Jadi tidak mau dicurigai sama orang lain. Iya, semua orang berhak membela diri ya. Papa itu tidak memerintah atau gimana gitu. Ya, dia itu kata dia itu tidak pernah memerintah. Papa, ingat-ingat Papa, kalau pintu belakang dikunci tidak apa-apa. Jawabannya? Pas terakhir Papa dikunci tidak? Pas terakhir nggak ingat.
Pintu tidak ingat, pintu belakang dikunci apa tidak? Tolong diulangi dulu. Saya tanya dulu sama Arwah ya. Coba diulangi lagi. Dengerin Mas Randy, Mbak Alexa tolong gitu. Ingat-ingat ya Papa. Ari panto tukang dikunci teh Papa. Itu ya. Pas terakhir Papa kunci enggak? Pas terakhir Papa ngunci pintu belakang enggak? Jawabannya? Papa tidak ingat ke itu. Papa Suami tidak. jalan cagar tidak ingat ya pintunya dikunci apa tidak? Pintu belakang. Karena nasihat dari, bukan nasihat, pesan khusus dari Arwah seperti itu. Apakah saat kejadian pintu belakang dan pintu depan ada slotnya juga ya? Ada slot. Coba di shoot lagi sebelah sana. Ini ada slotnya ya? Ada slotnya. Coba Mbak Alexa. Ya, namanya slot pintu itu seperti itu. Jadi rumah seperti itu nggak, Kang Yoris ya? Iya. Oke, sudah keluar satu kartu. Apakah saat kejadian 17 Agustus malam jam 22.20 pintu depan slotnya dan pintu belakang slotnya sudah terkunci atau ada yang lupa? Apakah pintu tidak di slot? Yang belakang ya. Jawabannya positif, tidak. Pintu belakang tidak di slot. Nanti kita dengarkan kembali. Boleh videonya buat saya? Nanti dikirimkan ya. Iya. Iya. Oke. Apakah pintu depan di slot? Saya ambil satu kartu lagi. Ini terkait dengan jawaban yang pertama. Pintu depan tidak di slot juga. Sehingga ada orang naik kuda ini, orang pakai kendaraan, kartu yang sama masuk dengan mudah. Saya tarik satu kartu lagi. Apakah ini kunci sehingga keluarga korban, maaf Ibu Tuti dan Amel meninggal? Jawabannya adalah dia. Saran saya, tolong keluarga Kang Yoris dan Danu segera cari pengacara ya, jangan sampai ada nyawa lagi yang berujung kematian. Ini kartu tidak ada settingan, tidak ada retake ulang, semua sesuai dengan yang apa kita ambil tadi. Ada satu hal yang menarik perhatian saya minta maaf ya, kita membuka ini untuk edukasi. Jangan sampai ada orang meninggal di rumah lagi, gaya-gaya penculikan, gaya-gaya teroris, gaya-gaya komunis. Ya,
dieksekusi di tempat yang biasa ditempati itu buat saya sedih sekali. Masih ada satu teka-teki silang. Di sini ada, maaf ya, ada surat, ada ini ya, ada amplop, ada surat, ada stempel, ada bolpen. Maknanya apa? Tolong Mbak Yanti dan Kang Yoris baca Al-Ikhlas biar didengarkan pemirsa satu kali saja. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya. Semua kartu saya tumpuk kecuali yang ini. 2 kartu ini. Kita pakai Lenormand. Maknanya apa surat itu? Sebelum tegang-tegang, saya ulangi kembali. Saya sempat ngeramal Mas Gibran sebelum pemilihan wali kota. Saya sempat memprediksi akan jadi wali kota. Saya juga mendukung paslon 01. Nah, tadi ada cerita, ternyata Kang Yoris ini dan istri relawan 01 ya. Jadi buat yang di Subang, banyak yang relawan bupati, kita relawan calon presiden ya. Ya. Dulu ikut kampanye di GBK. Saya bawa hujannya itu ya. Saya yang kawal doa. Gimana tuh ceritanya? Panas tapi tiba-tiba sejuk, terus tertahan. Iya. Seperti itu. Datang ke Jakarta sama siapa? Sama ya Kang Yoris sama ini sama anggota yang lain. Relawan. Jadi khusus 13 April datang. Iya. Ikut juga? Enggak. Lagi sakit. Lagi sakit. Oke, tadi kita ada tumpengan. Kalau mau tumpengan tuh ada halangan kakinya. Sakit yang mana tadi, coba dilihatin. Ya nanti coba diurut ya. Nanti Mbak Rara bantu. Jadi kita ikhtiar. Nah, oke. Saya tanya dulu tadi makna surat, dan ini ada surat, ada amplop, ada bolpen, dan di sini ada stempel. Mudah-mudahan ditemukan stempel di rumah karena ada pemaksaan. Awalnya ini adalah penculikan, pintu tidak dislot. Jadi sebenarnya almarhum Ibu ada nama panggilan Ibu Tuti ya? Nama panggilannya apa ya? Nung. Jadi kalau di sini tidak dipanggilnya Tuti tapi Nung. Oke, Ibu Nung dipaksa menandatangani sesuatu dan ada stempel yang diperlukan. Tapi semua kaget dan mereka tidak ada persiapan untuk potong mayat. Nah, ini saya mau tanya, sebenarnya apa sih kayak gitu? Apakah benar pesan yang saya baca itu? Apakah memang benar almarhum awalnya mau diculik untuk menandatangani berkas dan cap stempel? Saya tertarik dengan kartu yang ini. Jawabannya iya. Ini kartu iya. Kartu positif. Almarhum dipaksa untuk menandatangani surat yang harus distempelin. Apakah perkara tanah? Ya. Jadi ada anak-anak, ini urusan orang tua. Jadi Ibu Nung ini sangat baik ya. Sering curhat sama AA untuk ya kadang-kadang berantem sama istri muda, tapi ada juga hal yang dirahasiakan.
Nah, ini ada sesuatu yang memang bukan urusan anak-anak, urusan orang tua, urusan dewasa ya. Dan ini urusannya surat yang harus ditandatangani. Saya mau ambil satu kartu di sini. Tolong nanti difoto semua ya. Hal itu yang membuat dia terbunuh. Jadi memang benar surat yang harus ada tanda tangan dan stempelnya yang membuat terbunuh. Dan ini eksekutornya lagi-lagi laki-laki. Oke, untuk pamungkas gimana nih Kang Yoris? Sudah ikhlas atau belum? Atau memang pingin penculiknya harus segera tertangkap? Ya, demi keamanan warga semua. Oke, dan Kang Yoris juga sudah pasrah apabila hasilnya seperti apa, yang jelas bisa tetap hidup ya, walaupun tidak di yayasan. Oke. Ingin hidup tenang. Ingin hidup tenang. Jadi saudara pemirsa, ini adalah pintu tidak dislok ya, yang mengakibatkan kematian. Mudah-mudahan tabir ini segera pecah telur. Amin. Amin. Dan terima kasih dari saya. Cukup. Al-Ikhlas lagi satu kali, saya mau pulang. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada minyak urut atau mau diurut di tempat? Saat tumpengan Teh Yanti sempat kesleo, tapi atas izin Allah sudah membaik. Nah ini Teh Amel dulu cantiknya, rest in love ya. Matur sok semua buat yang nonton. Jadi segala biaya tumpengan itu dari aku juga ninggalin Kang Danu dan Teh Yanti istrinya Kang Yoris. Jadi ini ada pasal 359, barang siapa karena kesalahannya kelapaan membuat orang lain mati. Jadi nah inilah tirakat aku, pesan dari Teh Amel yang aku dapat di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Nah kalian sudah nonton ya, aku baru upload sesudah aku ke TKP. Nah ini tanggalnya itu 1 Oktober. Nah uniknya di tanggal yang sama Kang Yoris juga ngobrol dengan suami Jalan Cagak yang pakai HP Pak Mang Mul ya, nggak pakai nomornya sendiri. Mang Mul ini saudaranya. Jadi suami Jalan Cagak ini punya saudara yang banyak jadi pejabat di daerah Subang, juga punya polisi. Nah ingat ya, kalau jadi polisi itu harus selalu amanah. Penentuan tersangka itu haknya kepolisian. Hanya aku kan dicurhatin oleh korban, dan aku meyakini orang yang hidup dan orang yang meninggal itu di saat dia hidupnya baik, nah dia itu bisa menjangkau orang dengan kemampuan khusus. Jadi nah ini simbol-simbol tarot terkait TKP Subang. Bacaan tarot tanggal 1 Oktober dan tanggal 14 Oktober itu maknanya tetap sama loh, walaupun lokasi pembacaannya berbeda. Nah unik, ada pernyataan Pak Yosep dan pengacaranya yang berubah-ubah. Yuk dicek yuk. Ya, jadi begini historisnya. Menurut keterangan klien kami bahwa Pak Yosep pamit dari rumah Ciseti itu pada saat jam 9. Klien kami berpamit untuk izin keluar ke rumah Bu Mimin pada saat jam 9-nya. Untuk kondisi rumah sendiri seperti biasanya, artinya kondisi rapi, tidak ada acak-acakan. Jadi pada saat pamit ada yang sempat disampaikan oleh almarhum Ibu Tuti bahwa tolong sampai Pak Yosep kalau keluar portal yang di depan tolong pasangin. Itu saja sebenarnya sebelum berangkat ke Ciseti pamit itu.
ketawanya bikin nular. Nah, aku bener-bener ketawa sih waktu ngelihat video ini karena Pak Yosep itu bilang kata besi dan slot, sedangkan pengacaranya bilangnya portal. Sendiri yang mengarahkan bahwa Kang Yosep yang melakukan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali melakukan apapun yang dituduhkan boleh menjadi fitnah. Gitu. Kang Yosep punya bukti soal ini? Pada saat kejadian Kang Yosep ada di mana? Saya akan ceritakan. Silakan. Mulai pertemuan dengan istri di Jalan Cagak itu jam 9 malam. Mohon maaf. Ini istri Tuti Suharti ini. Saya harus konfirmasi dulu. Kang Yosep punya istri muda, betul ya? Betul, punya. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu? Sudah tahu. Sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dan menikah resmi itu? Siri? Siri, oke. Silakan, lanjutkan. Dari jam 9, pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel, itu jam 9 malam. 9 malam. Saya pergi dan pamit, sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak tolong kalau mau keluar besinya tolong diselot lagi. Ya, yang di luar itu. Ya. Dan Bapak lakukan itu. Iya, saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju ke istri muda. Oke, Mbak Mimin ya? Mbak Mimin. Besi dan slot itu sebenarnya kebiasaan orang Sunda ya untuk mengunci pintu. Karena pintu yang di luar atau pintu yang di depan itu memang dikuncinya itu, di slotnya itu dari dalam, kunci depannya itu kan rusak, ya kan? Nah, ini ada pintu portal depan. Nah, tadi udah diperbaiki oleh pengacaranya Pak Yosep ya, makanya aku ketawa. Karena kalau besi itu kan bukan di slot tetapi portal. Nah, entah ini bener apa enggak ucapan Pak Yosep, dirasakan sendiri. Nah, aku pernah live streaming juga. Sudah mendekati ke sini, udah lama. Iya. Saya sudah tidak membiarkan Yoris dan Anu untuk sendirian. Ketika diperiksa, saya antar pakai mobil desa, saya antar pakai dengan karyawan KUR, para KUR di desa, suruh antar jemput. Itu adalah bukti dari memang selain saudara, saya sebagai kepala desa. Jadi semua saksi itu diantar pakai mobil desa, Bang Jack kalau pengen tahu. Iya. Inilah pelayanan yang begitu optimal dan maksimal dari saya kepada pihak penyidik supaya kasus ini secepatnya terungkap. Diantar Bang Jack. Malah saya pun oleh pihak Pak Mumul pada waktu itu dikasih uang untuk para saksi. Gitu. Malah ada saksi-saksi yang kemudian sama Pak Mul pun langsung diberi uang. Oh, dikasih langsung buat ongkos-ongkos apa gitu, buat makan lah. Iya kan sampai sehari ya. Iya betul. Nah, dan saya pun kalau ada saksi-saksi yang ketinggalan saya kasih uang juga. Gitu. Dan itu tidak beban. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan siapa yang lebih besar? Seperti itu Bang Jack. Nah, kemudian kenapa Mbak Rara ngambek-ngambek ke saya seperti itu? Ada hal-hal yang Mbak Rara kecewa terhadap saya ketika Mbak Rara bilang bahwa di rekaman Ayoris, Ayoris kan ngerekam Pak Yosep tuh. Betul. Nah, di rekaman Ayoris itu ada yang Ayoris nanyakan, Papa kunci pintu belakang atau enggak? Betul. Pak Yosep bilangnya begini di rekaman itu, Papa tuh sudah lupa kejadian itu. Jadi bukan Pak Yosep lupa kunci pintu, tapi Pak Yosep menjawabnya, saya sudah lupa kejadian itu. Papa sudah lupa. Barara kemudian menyuruh saya untuk bilang bahwa Pak Yosep lupa ngunci pintu belakang. Mau lupa ngunci pintu belakang di mana? Iya. Ya, kan Barara nggak tahu. Ada saksi yang pernah melihat jam 11 malam korban itu masih pada di luar. Barara kan nggak tahu. Kalau saya sudah tahu dari awal. Iya. Betul. Mungkin tidak Pak Yosep lupa ngunci pintu kalau korban masih di luar. Berarti pada waktu Pak Yosep sudah berangkat itu, korban masih pada di luar jam 11 itu. Berarti kan tidak mungkin ada bahasa lupa ngunci pintu. Iya, betul.
Itu kecuali itulah hal-hal yang seperti itu yang Mbak Rara nggak tahu. Kan saya bilang Bang Jack, saya tidak mau mendahului kepolisian. Harus saya bilang setiap saya tahu. Nanti kata penyidik, ini Kades ngapain? Polisi atau apa kan gitu. Iya, betul. Dalam hal ini Mbak Rara pun nggak tahu. Karena kan kemarin Mbak tahu ya, sekarang ada saksi yang pernah melihat kan di channel Mbak Suci. Mbak Suci. Nah itu makanya saksi 55 saksi itu insya Allah saya tahu. Orang ini menjelaskan ini, dipintai keterangan ini, insya Allah saya tahu. 55 saksi itu betul. Mbak Rara mungkin nggak tahu. 55 saksi itu ditanya apa aja. Tapi kalau saya insya Allah saya tahu. Karena saya menggiring semua saksi itu. Menggiring itu dalam hal saya membantu mereka dalam transportasi. Tanya saja pihak kepolisian, apa mobil Pemdes Jalan Jagat bolak-balik ke Polres untuk membantu. Saya maksimal Bang Jack. Nah itulah saya tunggu. Sampai akhir tahun siapa pelakunya belum ada sedikit belum ada ya. Saya sudah kan barangkali selentingan mendengar belum ya. Enggak, saya belum. Ya kita mau berdoa saja semoga. Oke, cukup ya. Yang jelas aku sudah unsubscribe channel-channel yang ngawur. Oke, ada yang bilang channelnya Subang Hijau justru membongkar fakta kalau ada saksi yang dikasih uang. Jadi gini, seseorang itu akan menarik orang yang satu energi. Pak Kades itu kan sering blunder ya, sering blunder kalimatnya, ucapannya. Nah, menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Jadi kayak polisi tidak mengakui adanya, polisi belum mengumumkan tentang Banpol, Pak Kades berani bilang. Nah, itu ada sisi bagusnya karena jadi kayak pembuktian, oh Banpol ini diakui kok sama Kades Indra Zainal. Padahal sebenarnya kan polisi belum mengumumkan. Jadi Pak Kades ini sering overlapping. Nah, si Bang Jack ini kita tidak perlu subscribe tapi masih bisa lihat kontennya. Nah, intinya tuh kayak gitu ya. Jadi tadi kan kalimatnya semua saksi difasilitasi mobil KUR desa untuk mengantar saat ke Polres ya. Nah, jadi Kang Yoris dan Kang Danu itu juga saksi, jadi ya biasa aja, umum aja. Nah, terus saya dikasih uang oleh Pak Mulyana untuk ongkos makan para saksi-saksi. Saksi-saksi juga dikasih uang. Nah, ini bisa dipertanyakan karena muncul saksi yang katanya jam 23 melihat korban. Nah, apakah saksinya itu juga saksi bayaran atau tidak? Nah, nanti kita akan cek ya. Saksi bayaran, sebentar. Apakah yang jam 23 itu saksi real atau saksi bayaran? Nah, saksi jam 23. Oke. Karena gini ya, sebelum aku upload kunci dan slot tanggal 11 Oktober di konten aku, turun lagi ke bawah ya. Tidak ada muncul saksi yang dinyatakan oleh Pak Rohman yang Pak Rohman bilang ada saksi baru. Tiba-tiba muncul yang melihat kedua korban melihat bulan jam 23. Sebelum aku bilang pintu belum di slot, pintu depan tidak di slot, pintu belakang tidak dikunci. Kenapa kok bisa muncul saksi itu? Kenapa kejadian belum Agustus, September, Oktober belum ada tuh saksi itu dimunculkan? Kenapa kok tiba-tiba di bulan Oktober sesudah seorang Rara Istiati Wulandari ke Subang, aku mendapatkan pesan dari Amel kalau pintu depan slotnya itu tidak dislot oleh Pak Yosep dan pintu belakang tidak dikunci. Dan aku bilang, ada nggak sih ramalan? Kang Yoris bilang ada. Saya merekam suara Papa sendiri. Oke, dan kalimat Pak Kades, waktu itu memang sedang sakit. Jadi waktu aku ulang tahun tanggal 22 Oktober, aku puasa pati geni. Jadi aku tidak kena jam. Nah, itu aku benar-benar santai
tidak keluar, aku tidak makan, tetapi waktu itu aku meditasi dengan nyanyi. Ada lagu-lagu meditasi yang aku afirmasikan. Aku sempat serak, jadi aku diminta wawancara oleh Tribun. Dan waktu itu aku ditanya, Mbak, tentang kunci slot itu dapatnya dari mana? Aku dapat dari Pak Kades Indra Zainal. Oh, kalau gitu Mbak Rara diwawancara dengan Pak Kades. Ini memang benar ada suara Pak Yosep itu lupa kunci pintu belakang. Bukan slot ya, slot itu pintu depan. Pintu belakang karena Pak Yosep itu keluarnya lewat pintu belakang, Pak Yosep menyatakan lupa. Nah, waktu itu pesan Dedi Aiman, Pak, pintu belakang jangan lupa di slot. Tiba-tiba pengacaranya Pak Yosep mengubah, jangan lupa portal depan ditutup. Nah, itu perubahannya. Dengerin berulang-ulang ya. Nah, ini dari Kang Yoris, Pak Yosep pakai HP-nya Pak Mul. Nah, ini WA-nya Kang Yoris. Nah, ini video direkam tanggal 1 Oktober. Nah, ini videonya. Jadi Bapak mah ya tadi lagi Kak teh yang babalnya teh nyala naon nyala ulang teh katingali henteu na teh tadi mah kitu jadi ka ulang teh dicurigai ku batu teh atau kumaha apa macam misalkan sawe leuwih nu dipitah Bapak mah mun aya menyangka jadi nyangka nama kabupaten ge Bapak teh minta batu demi Allah Rasulullah Bapak teh pernah minta saha wae gitu eta anu ieu henteu Papa ingat-ingat ke Papa Ari panto tukang dikunci henteu Papa pas terakhir dikunci henteu Papa pas terakhir eta panto tukang dikunci henteu Bapak mah itu yang inget kalinya nya bisi-bisi kadinya itu henteu bisi aya kan panto tukang meureun Papa jeung oge apal meureun geus rada kitu goreng eta teh mun pohon ngunci teh kan muka gitu nyaho da eta mah Bapak mah panto tukang pohon Bapak mah teu ngayekeun apa ku dieu pan tinggal teh ame jeung eta Bapak teh kan Bapak kan dengan hiji-hiji nah teu Pak tadinya itu henteu bisi aya kan panto tukang meureun Papa jeung oge apal meureun geus rada kitu goreng eta teh mun pohon ngunci teh kan muka gitu nyaho da eta mah Bapak mah panto tukang pohon Bapak mah teu ngayekeun apa ku. Oke, pertanyaan dari Kang Yoris, Papa saat keluar ingat nggak pintunya sudah dikunci atau belum? Bahasa dari Pak Yosep tidak ingat. Jadi Pak Yosep tidak ingat mengunci pintu. Nah, Pak Kades mengatakan Pak Yosep tidak ingat sama sekali kejadian itu. Kita dengarkan selanjutnya. Karena selanjutnya Pak Yosep masih bisa menceritakan dia keluar dari TKP dari rumah istri Jalan Cagak itu jam 9. Kalau orang lupa sama sekali kejadian itu, otomatis jam berapa dia keluar dari TKP itu dia tidak ingat. Oke, kita ulangi lagi ya. Henteu bisi aya kan panto tukang meureun Papa jeung oge apal meureun geus rada kitu goreng. Oke, harusnya kan Papa hafal. Kang Yoris bilang pintu di belakang itu kan rusak, kalau nggak dikunci digeser aja orang bisa masuk. Jadi kuncinya itu ya cuman satu-satunya. Itu mah ada urang mah nya urang gitu ieu gitu ari amat kan ieu kan urang mah saayana weh gitu nyebutkeun saayana. Jadi Kang Yoris itu mengatakan apa adanya ke polisi. Nah, waktu ini Kang Yoris dipaksa oleh Pak Yosep, pengacaranya itu harus barengan, yaitu Pak Rohman barengan dengan Bu Mimin.
waktu hidup aja mereka berdua, Bu Mimin sama Bu Tuti nggak akur. Pak Yosef bilang dia cerita sejujur-jujurnya, nggak dibuat-buat. Nah ini ya. Betul, iya kan lah gitu. Ari papa mah di awal sajujur-jujurna eta carita eta teh teu dijieun-jieun papa mah sesuai jeung eta teu ngarang teu naon papa. Pertama pertemuan terakhir jeung mama teh jam 9 teh angkat naon papa mah dibere eta uang da ke 20.000 teh keur rek jalan ka eta keur ongkos bensin kali itu ka Lembang. Cukup dari itu pan papa mah dia. Pertemuan terakhir dia masih ingat, pintu kunci tidak ingat. Jadi Pak Kades ucapannya terpatahkan. Channelnya Bang Jack ngawur. Pertama pertemuan terakhir di mama jam 9 tidak angkat naon papa mah dibere eta uang da ke 20.000 teh uang 20.000 minta sama Amel. Pak Yosef masih ingat. Jadi delik perkara 359 sebenarnya bisa disangkakan kepada Pak Yosef. Nah, kalau kalian punya rekaman juga yang dikasih oleh Pak Kades ini, nanti Pak Yosef akan menceritakan tentang Danu. Jadi kalau Pak Yosef dikatakan oleh Pak Kades lupa sama sekali dengan kejadian kunci pintu atau tidak kejadian saat itu, bohong. Pak Kades Indra membela Pak Yosef karena Pak Yosef masih ingat soal minta uang 20.000 ke Amel sebelumnya, dan masih ingat terakhir ketemu Mama Nung Tuti almarhum yaitu jam 8 alias jam 9. Kalau lupa sama sekali, otomatis Pak Yosef tidak akan menceritakan kapan terakhir ketemu korban, kapan minta duit, dan lupa semuanya. Bahkan Pak Yosef apa ya nggak bisa cerita lah, gelagapan, stres karena kedua orang yang disayangi, istri dan anaknya meninggal. Tapi ini dia masih dengan lantang cerita jam 9 saya terakhir ketemu korban. Ya, oke. Jadi dua yang mau saya tanyakan. Oke, kita akan panggil Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Soal kunci tadi sudah pernah dijelaskan ya. Pintu slot, pintu depan itu kan rumah kaca, itu tidak di slot. Pintu belakang Pak Yosef sama sekali tidak mengunci. Dan kita akan flashback 17 dan 18 Agustus. Halo? Halo? Jadi surat dan stempel sudah muncul ya.
Apakah saksi yang muncul sesudah seorang Rara Istiati Wulandari mengumumkan bahwa pesan dari Allah, pintu belakang tidak ditutup, dan ada fakta bunyi rekaman suara yang direkam oleh Kang Yoris menggunakan tongsis yang kemudian dipegang oleh Teh Yanti, menyatakan pernyataan Pak Yosep lupa kunci pintu belakang, tetapi Pak Yosep masih ingat terakhir ketemu korban jam 9 dan masih ingat terakhir minta uang Amel 20.000, masih ingat pintunya jangan lupa di slot. Kalau Pak Yosep lupa sama sekali kejadian sesuai dengan Pak Kades Indra omongkan, otomatis pintu pesantren jangan lupa di slot itu Pak Yosep lupa. Tapi kan ingat, aneh juga nih Pak Kades, kamu sarjana hukum, harusnya orang yang SH ngertilah orang-orang yang apa ya, punya alibi-alibi, orang-orang yang kurang jelas atau bagaimana, ya harusnya lebih pintar dari Rara lah. Kalau aku kan tidak mendalami tentang hukum, aku mendalami tentang pariwisata, dan juga aku belajar tentang psikologi. Orang yang sarjana hukum harusnya tahu yang namanya 359 itu kealpaan yang mengakibatkan kematian. Oke, kita akan cek dulu jam 23, saksinya itu real atau abal-abal. Oke, apakah saksinya itu abal-abal atau saksinya itu real? Oke. Kalau di sini adalah mengada-ngada ya, karena di sini adalah dibuat-buat saksinya, dan di sini ada semacam the empers ya. Jadi saksinya ini abal-abal. Kalau di sini apakah mengada-ngada? Kartunya di sini kartunya terbalik. Jadi di sini tidak benar, dan di sini ada hubungannya dengan salah satu saksi yang di sini adalah bola dunia yang dipegang tetapi dalam makna negatif. Jadi ingat, kalian sudah bersumpah dengan Al-Quran, kalian sudah punya anak dan istri. Aku mau dan di sini ada minyak jafaron. Kita akan teteskan, bukan minyak jafaron ya. Oke, ini minyak jafaron buat saksi-saksi yang abal-abal. Buat saksi yang abal-abal yang sudah sumpah di atas Al-Quran, akan menerima akibatnya. Apabila nanti waktu saksi mereka berani, tetapi akan suman-sumun, tidak selamat dunia akhirat. Tuhan tidak tidur. Apakah Pak Yosep nantinya akan bisa 359 lalai? Jawabannya adalah di sini polisi masih mendalami hal itu, tetapi di sini ada di Heropan dan di sini ada satu kartu positif, yaitu bakalan terjerat lalai. Oke. Ya. Ramalan saya bisa meleset, bisa juga tidak. Apabila ada yang tersinggung, saya juga bersedia mencari pengacara. Karena di sini sifatnya ramalan ya. Dan ini live streaming, jadi tidak abal-abal ya. Intinya di sini 359 bisa dipakai untuk seorang yang alpa atau lupa. Jabat semua. Minyak jafaronnya wangi ya.
Para saksi disumpel duit. Nah, tadi barusan ada bacaan tarot kan. Oke, ini live streaming aku yang kedua. Malam ini sudah terlalu malam.